Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Sumarlina dari Prodi PGSD 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dakwah bilhal melalui pengembangan dari penerapan iptek. Dakwah boleh dipahami sebagai usaha mengajak orang lain mendekati Allah SWT, menyeru mereka ke arah kebenaran, dan seterusnya dapat mengikuti apa yang digariskan dalam ajaran Islam. Sedangkan dakwah bilhal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah, sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah. Misalnya, dakwah dengan membangun rumah sakit untuk keperluan masyarakat sekitar yang membutuhkan keberadaan rumah sakit. Tema utama dakwah ke lapisan bawah adalah dakwah bilhal, yaitu dakwah yang diletakkan kepada perubahan dan perhatian kondisi material lapisan masyarakat miskin. Dengan perbaikan kondisi material itu, diharapkan dapat mencegah kecenderungan ke arah kekufuran karena desakan ekonomi. 1. Setiap muslim adalah da'i. Kita adalah da'i sebelum menjadi apapun. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya kita adalah seorang da'i sebelum kita menjabat suatu profesi apapun. Perkataan Hasan al-Banna tersebut dapat menjadi cerminan bahwa hakikatnya seorang muslim adalah pendakwah. Ketika seseorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan, saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu yang dimilikinya tersebut. Ketika seseorang sadar bahwa ia telah memiliki bekal untuk mengamalkan sunnah, saat itu pula ia berkewajiban menyeru orang lain kepada Islam. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengaktualisasikan amanah dalam kita menjadi seorang dai. Salah satunya adalah menjadi seorang murad. Yang kedua, bekerja adalah dakwah. Di dalam dunia pekerjaan, seorang muslim adalah bertanggung jawab untuk berdakwah. Tidak kiralah apa kategori pekerjaan, sama ada bekerja di dalam pejabat yang berhawa dingin, di tapak pembinaan ladang dan sawah sekalipun, tanggung jawab sebagai dai itu terletak di bahu kita. Kita perlu dakwah di tempat kerja. Ia selaras dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Usaha berdakwah di tempat kerja ini janganlah disalahartikan dengan pengertian yang sempit. Dakwah bukan bermaksud untuk mengajak manusia melupakan tanggung jawab bekerja dan melaksanakan amal ibadah yang spesifik semata-mata. Bekerja itu sendiri merupakan satu sama ibadah, apalagi jika diniatkan karena Allah SWT dan dilaksanakan dengan penuh amanah, fokus, dan ikhlas. Usaha dakwah juga dengan ditafsirkan sebagai kehendak untuk alim atau hendak tunjuk pandai. Jika begitu, semua orang akan takut untuk berdakwah karena seorang dai yang berdakwah tidak mau dipandang sebagai penyibuk, manakah yang menerima dakwah pula berasa tidak selaras dan menganggap konteks dakwah itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Menyampaikan ilmu sangatlah penting untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara, baik dalam segi moral maupun material. Dan ilmulah yang memperbaiki semuanya. Menyampaikan ilmu bermanfaat untuk kehidupan, kebahagiaan, dan dunia dan akhirat. Orang yang mendengarkan dan menyampaikan ilmu bagaikan tanah yang terkena air hujan. Mereka adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajar, seperti yang diterapkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolong umat yang menyeru pada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104.
Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam, laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Adapun beberapa dasar hukum menuntut ilmu antara lain adalah yang pertama, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Waktunya adalah dari buayan ibu bayi sampai masuk liang kubur. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-Asr yang berbunyi sebagai berikut, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Ingatlah, Allah SWT telah bersumpah dalam surat ini dengan masa atau waktu yang di dalamnya terjadi peristiwa yang baik dan buruk. Bersumpah bahwa setiap manusia di dunia ini, baik itu orang Islam atau di luar Islam, pasti akan mengalami kerugian kecuali yang memiliki 4 hal, yaitu iman, amal soleh, saling menasehati supaya menaati kebenaran, dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Yang ketiga, hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama, niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik muslimin maupun muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.